Film dimulai di asrama khusus perempuan Vivian dan Sofia adalah teman baik. Suatu hari menunjukkan bahwa semua gadis yatim piatu yang bermusuhan tampaknya memiliki aturan yang sangat ketat. Di malam hari ketika lampu biru menyala mereka semua pergi tidur di tempat tidur masing-masing tanpa pertanyaan. Di pagi hari ketika alarm berbunyi mereka semua berbaris di depan baskom dengan toples krim wajah dan handuk masing-masing untuk membersihkan diri. Mereka harus mencuci muka di depan kamera, bahkan sedikit kecerobohan dapat menempatkan gadis-gadis dalam masalah besar hari itu. Ketika giliran Vivian untuk mencuci wajahnya, Sofia menjatuhkan krim. Wajahnya Sofia memiliki penglihatan yang buruk sehingga dia kesulitan menemukan krim. Vivian membantunya, jadi agak terlambat untuknya menyalakan alarm berbunyi. Dua penjaga menyeret Vivian pergi saat dia memohon kepada mereka bahwa dia adalah Sofia yang bersih, dan gadis lain diam-diam menghadap ke dinding. Bangunan tempat mereka tinggal adalah sekolah asrama yang terisolasi dengan penerangan buatan dan tanpa jendela. Gadis-gadis yang tinggal di sana belum pernah melihat siang hari. Mereka telah berada di tempat itu sejak mereka masih bayi, mulai dari level 0. Saat mereka tumbuh lebih tua mereka naik ke lantai yang lebih tinggi dan tingkat yang lebih tinggi. Tingkat tertinggi adalah tingkat 16. Ketika anak perempuan berada di tingkat 16 mereka memenuhi syarat untuk diadopsi. Sepanjang hidup mereka telah diajarkan untuk menjadi bersih dan layak. Mereka dididik dalam keterampilan rumah kesehatan dan etiket. Mereka diajari bahwa rasa ingin tahu dan amarah adalah sifat buruk yang membuat mereka kurang dari seorang gadis. Namun mereka tidak pernah diajari membaca dan menulis. Beberapa tahun kemudian Vivian dan Sofia bersatu kembali di level 16, tetapi Vivian membenci Sofia karena alasan dia dihukum kembali di level 10. Vivian kini telah menjadi gadis papan atas yang mengikuti aturan akademi tanpa pertanyaan. Gadis-gadis itu senang berada di level terakhir. Pada hari pertama mereka di level 16 mereka memilih tempat tidur untuk diri mereka sendiri, kemudian mengambil vitamin satu persatu, lalu mereka pergi makan dan melanjutkan kehidupan rutin mereka. Hari itu Sofia menarik Vivian ke samping di kamar mandi untuk mengatakan sesuatu padanya, tetapi Vivian menolaknya. Brixel adalah supervisor mereka hari itu. Selama pertemuan mereka dia datang dengan kabar baik. Brixel telah membawa gaun cantik untuk gadis-gadis. Mereka sangat senang gaun itu disulam nama mereka. Pada hari berikutnya gadis-gadis itu melakukan tugas mereka. Ketika Sofia menukar tugasnya dengan seorang gadis untuk bersama Vivian, dia kemudian mengatakan kepadanya untuk hanya berpura-pura mengambil vitamin dan tidak benar-benar meminumnya. Sebelum dia dapat memberitahunya alasan, seorang gadis datang mencari Vivian dan membawanya pergi. Vivian tidak mempercayai Sofia. Dia skeptis terhadap ide, tapi dia tidak mengambil vitamin hari itu. Kemudian malam itu semua gadis tertidur kecuali Vivian dan Sofia. Sofia kemudian mengungkapkan bahwa vitamin sebenarnya adalah obat tidur es, dan tempat itu telah membius gadis-gadis itu sejak level 1. Ketika mereka berbicara, mereka mendengar langkah kaki di luar pintu sehingga mereka dengan cepat berpura-pura tertidur. Nona Brixel dan dua penjaga memasuki ruangan. Brixel memilih dua gadis, Vivian dan Olivia. Penjaga memilih keduanya dari mereka dan membawa mereka ke sebuah ruangan. Kemudian Nona Brixel datang dengan pasangan tua. Dia memberitahu mereka tentang gadis-gadis itu seolah-olah mereka baik. Dia mencoba menjual pasangan itu, memilih Olivia yang ingin mereka beli. Vivian terkejut mengetahui bahwa mereka tidak diadopsi tetapi dibeli oleh keluarga kaya. Kemudian dia dibawa kembali oleh penjaga ke kamar lagi. Vivian akhirnya percaya semua yang dikatakan Sofia. Sofia kemudian mengungkapkan bahwa dia belum meminum pil itu sejak level 13. Setiap malam dia tetap terjaga sebagai gadis tidur. Ketika mereka sampai di level 16 para penjaga mulai membawa gadis-gadis keluar setiap malam untuk menunjukkan mereka kepada klien mereka. Ketika ditanya apa yang dia lakukan di malam hari, Sofia mengungkapkan bahwa dia mendengarkan para gadis di luar ketika gadis-gadis ini pergi tidur. Gadis-gadis tingkat lain bangun dan melakukan rutinitas yang sama. Dia juga memberitahunya tentang jam gelap di mana lorong-lorong menjadi sunyi dan setiap tingkat gadis-gadis tertidur. Pada jam itu seorang penjaga keamanan masuk ke kamar dan menyentuh gadis-gadis yang sedang tidur dengan tidak tepat. Ketika mereka berbicara, Brixel masuk ke kamar lagi. Kali ini dia mengambil Sofia dan satu gadis lain. Setelah mereka pergi, Vivian melihat pintu tidak terkunci. Dia di depan kamera pengintai tetapi tidak ada alarm berdering.
Dia kemudian mencoba untuk membuka pintu di luar tapi tidak bisa, jadi dia kembali ke kamar lagi. Segera Sofia dibawa kembali. Keesokan harinya gadis-gadis itu dibawa ke klinik Dr. Miro. Dia melakukan pemeriksaan bulanan pada gadis-gadis dan menyuntik mereka dengan bahan kimia yang menyamar sebagai vaksin. Dokter tampaknya ramah. Dia memberitahu Vivian tentang seorang aktris dengan nama yang sama, Vivian Lee, dan memuji senyumnya. Kemudian gadis-gadis itu menonton film malam. Mereka menonton film yang sama dengan mereka telah ditunjukkan selama bertahun-tahun. Malam itu setelah gadis-gadis tertidur, Vivian dan Sofia berbicara tentang melarikan diri dari gedung. Mereka tahu bahwa mereka membutuhkan kartu kunci untuk membuka pintu. Sofia menyarankan agar mereka mencurinya dari penjaga yang datang selama jam gelap, tapi Vivian bertentangan dengan gagasan itu. Dia berpikir bahwa Dr. Miro dapat membantu mereka. Pada hari berikutnya dia pergi ke klinik Dr. Miro tanpa dia memanggilnya. Dia membuat alasan untuk ingin tahu seperti apa aktris Vivian Lee. Dokter dengan penuh kasih mengatakan kepadanya bahwa dia akan melakukannya. Lihat nanti. Hari itu gadis-gadis itu bermain beberapa permainan papan ketika salah satu dari mereka kejang dan mulai muntah. Sofia membantunya membersihkan sementara salah satu gadis, Ava, menyarankan mereka harus memanggil penjaga. Dia berasumsi bahwa itu karena vaksin mereka disuntik. Dengan hari itu ketika gadis-gadis itu berada di kelas perawatan mereka video Vivian Lee memainkan. Vivian tahu bahwa Dr. Miro tampil di acara janji dokter berikutnya. Vivian berterima kasih kepada Dr. Miro, tetapi saat mereka berbicara, dokter curiga bahwa dia tidak meminum vitaminnya akhir-akhir ini sehingga dia menyuntiknya dengan obat yang akan membuatnya tertidur sepanjang hari. Vivian kabur. Dia mencemooh kata-katanya saat berbicara dengan Sofia dan rambutnya juga berantakan. Ava menganggap ini karena Vivian malas dan tidak bersih, jadi dia melaporkannya ke Ms. Brixel. Dia mengumpulkan gadis-gadis dan membawa Vivian bersamanya untuk menghukumnya karena tidak bersih. Dia kemudian memasukkannya ke dalam sel kecil dan menyuruhnya untuk merenung pada tindakannya. Brixel kemudian kembali ke kamarnya di gedung. Dia menuangkan 2 gelas alkohol dan kami mengetahui bahwa Dr. Miro dan dia sebenarnya adalah pasangan yang mereka bicarakan tentang bos mereka yang membawa klien menyarankan agar mereka juga bekerja. Seseorang Miro mengungkapkan bahwa bos mereka ingin mereka untuk mengisi kembali. Gadis Brixel bertentangan dengan ide dia ingin keluar dari bisnis ini, tapi Miro menyarankan bahwa mereka tidak harus membawa bayi perempuan. Mereka bisa mendapatkan beberapa teenagers dan memasukkan mereka ke pendirian, namun Brixel tidak setuju dipotong. Untuk malam itu Vivian masih di sel sementara Sofia membuat tali menggunakan spray. Dia berencana untuk menyerang satpam yang datang untuk mengganggu gadis-gadis di malam hari. Saat itu dia masuk. Ketika dia akan menyentuh salah satu gadis, Sofia mencekiknya dengan tali. Dia kemudian bergegas keluar untuk membebaskan Vivian, tapi sebelum dia bisa, penjaga menyerangnya. Dia hampir akan membunuhnya ketika dia menyelamatkan dirinya sendiri dengan memukulnya dengan besi. Baju tidurnya berlumuran darah. Dia kemudian mengambil kartu kuncinya dan bergegas ke Vivian, namun alarm mulai berdering maka Sofia berlari kembali ke kamar. Vivian menangis dan menyuruhnya untuk tidak meninggalkannya. Kali ini beberapa saat kemudian Brixel mengeluarkan Vivian dan membuatnya dan gadis lain berdiri dalam antrean. Miro, apakah ada juga mereka memberitahu gadis-gadis itu bahwa Sofia telah mengkhianati pendirian dan akan dihukum sesuai. Kemudian mereka bertanya apakah gadis-gadis itu memiliki kartu yang diambil Sofia. Tidak ada yang berbicara. Ternyata Sofia telah menyembunyikan kartu itu sebelum dia ditangkap. Dr. Miro sangat marah. Dia mengancam gadis-gadis itu bahwa dia akan mengambil masing-masing dari mereka untuk hukuman satu persatu sampai mereka menemukan kartu itu. Dia kemudian meminta penjaga untuk mengambil Rita untuk hukuman. Dia memohon agar dia tidak melakukan kesalahan, tapi penjaga membawanya pergi. Vivian tidak tahu di mana mereka telah membawa Sofia. Brixel sekarang lebih ketat dengan aturan vitamin. Dia memberi makan gadis-gadis itu seperti vitamin sendiri. Malam itu Vivian menusuk dirinya dengan rambut terpotong untuk mencoba dan tetap terjaga. Dia mencari kartu di mana-mana di tempat tidur Sofia, kemudian menemukannya di kepala tempat tidurnya sendiri. Sofia telah meninggalkannya di sana untuk membantu temannya melarikan diri. Vivian mencoba membuka pintu kamar dengan itu tetapi tidak berhasil. Kemudian dia mendapat ide. Dia mengambil jepit rambutnya dan mulai melepas pintu. Sama sekali dia akhirnya keluar dari kamar. Kemudian dia pergi ke kabin Dr. Miro dan menemukan Brixel di sana. Brixel mencoba untuk menyuntikkan Vivian dengan obat penenang tetapi dia menyerangnya dan menyuntiknya sebagai gantinya. Vivian kemudian bertanya tentang keberadaan Sofia tetapi tidak
tidak mendapatkan jawaban, dia kemudian menyelinap ke sel penjara di ruang bawah tanah gedung. Sofia ada di salah satu ruangan di sana menggunakan kartu Bricksel. Dia berhasil membebaskannya tapi tangannya diikat zip. Gadis-gadis itu kemudian menemukan ruang bedah dengan gunting. Mereka menggunakannya untuk memotong dasi zip, tetapi mereka juga mengungkapkan tubuh teman mereka Rita. Dia dibawa pagi itu untuk hukuman. Gadis-gadis itu ngeri melihat wajahnya telah dikuliti. Mereka sekarang bertekad untuk melarikan diri. Sofia ingin memperingatkan gadis-gadis lain, tetapi Vivian ingin melarikan diri sehingga mereka memutuskan bahwa Sofia akan pergi ke aula dan membawa semua gadis ke kamar sementara Vivian tetap di sana. Sofia pergi masuk dan mengumpulkan gadis-gadis sebanyak yang dia bisa sementara Vivian menunggunya. Dia mendengar seorang penjaga datang ke arahnya. Dia melarikan diri dan bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Di sana dia menemukan sebuah TV. Sebuah video mulai diputar. Itu adalah sebuah iklan semacam pengakuan Dr. Miro. Dalam video menjelaskan prosedur untuk mendapatkan kembali masa muda Anda dengan menanam wajah donor cantik ke Vivian. Anda sendiri menyadari bahwa mereka telah dibesarkan selama bertahun-tahun dan dibesarkan di lingkungan yang steril tanpa sinar matahari sehingga sponsor kaya dapat membayar untuk mendapatkan kulit. Gadis-gadis muda ini ditransplantasikan ke mereka untuk membuat mereka tampak lebih muda. Membaca wajahnya dengan kulit karena dia dipilih oleh klien di tempat lain. Sofia membawa semua gadis ke sebuah ruangan. Dia mencoba menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi, tetapi gadis-gadis itu melakukannya tidak percaya padanya. Mereka bahkan mengancam akan memanggil penjaga, tetapi saat itu Vivian datang dengan batu bata. Dia mabuk karena obat penenang. Vivian memberitahu mereka tentang tubuh kulit Rita di lantai bawah. Dia kemudian menunjukkan kepada mereka bekas luka Bricksel, mengungkapkan bahwa dia juga adalah klien dan mengenakan milik seseorang. Menghadapi gadis-gadis sekarang akhirnya percaya, mereka membawa Bricksel ke sel yang dia masukkan Vivian sebelumnya dan bergegas keluar dari gedung melalui pintu skep. Namun penjaga menemukan mereka di tengah jalan. Sebagian besar gadis lari tetapi Sofia ditangkap oleh penjaga. Dia melukainya tetapi gadis-gadis itu berhasil mendorongnya keluar dari gedung, membunuhnya. Kemudian mereka semua lari ke arah yang berbeda. Penjaga hampir menangkap Sofia dan Vivian tetapi mereka mengunci diri di rumah kosong. Dr. Miro dan para penjaga berada di luar dan dia dengan penuh kasih menyuruh Vivian untuk keluar, tetapi Vivian memotong wajahnya membuktikan bahwa dia tidak berguna untuk Miro. Sekarang para penjaga mendapat telepon dari bos mereka yang memerintahkan mereka untuk membunuh Miro karena dia telah gagal. Malam itu gadis itu tinggal di kamar. Di pagi hari mereka diselamatkan oleh dua petugas polisi. Film berakhir saat Vivian dan Sofia keluar dari rumah dan melihat hujan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka.